Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama saya Aulia Nabila. Nama saya Fulu Nabila. Nama saya Nila Kristianto. Nama saya Juwita Kasanra Hutagalung. Saya Tria Aiberiana. Nama saya Singgi Pijar Buana. Nama saya Aryo Julufrila. Menurut Jeff Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi, pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat Jeff Strong dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersatu tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi, dan negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi keuntungan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, otonomi swastara. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengatur sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintahan pusat memberikan sebagai kewenang pemerintahan kepada daerah otonomi, provinsi, dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenang yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justis, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun konstitusi atau undang-undang yang tertinggi dalam negara. Suepomo dalam sidang BPUPKI mengendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saatnya kita berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD NRI tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya tidak mengubah UUD NRI tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan hutan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup: 1. Kesatuan politik, yang kedua kesatuan hukum, yang ketiga kesatuan sosial budaya, yang keempat kesatuan ekonomi, dan yang terakhir kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.